Halo, selamat malam, smart listener. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Biasanya nih ya, kalau Anda nih ya sudah seharian beraktivitas di rumah, biasanya kalau jam-jam segini itu saatnya santai ya. Ya mungkin Anda juga bisa ngobrol bersama keluarga atau juga bisa ngobrol ya bersama teman-teman Anda tentunya ya. Dan untuk malam hari ini smart listener, kita akan ngobrol santai nih dengan tamu spesial saya nih yang saat ini sudah hadir di studio ya. Rame ya untuk malam hari ini di studio. Rame banget ya. Kita kedatangan teman-teman dari JJS ya. Saya penasaran nih ya, kalau JJS itu kan dulunya biasa orang nganggapnya itu singkatan dari jalan-jalan sore ya. Ternyata ada banyak ya singkatan dari JJS ya. Betul, ada banyak. Coba ditebak apa? Coba. Oke. Jomblo-jomblo seru juga bisa. Jadi banyak gitu ya. Oke, tapi untuk malam hari ini ternyata nih untuk singkatan dari JJS itu adalah Jalan-jalan seru. jalan-jalan seru ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dong sudah hadir di studio ya malam hari ini ya. Baik, saya perkenalkan dulu deh ya. Kalau malam hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari JJS ya, jalan-jalan seru. Di sini ada Abdillah SAS. Halo, selamat malam. Assalamualaikum malam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Saya panggilnya Abdillah ya. Iya, Abdi boleh Kak. Abdi boleh gitu Iya. ya. Oke. Iya, kalau kabar baik, Iya. alhamdulillah. Hektik pekerjaan tapi harus tetap seru. Oke, aktif pekerjaan tapi harus tetap seru ya. Benar-benar. Baik, di studio juga ini sudah ada Mbak Veronica Erasandi. Selamat malam Mbak. Selamat malam semuanya. Apa Wih. kabar, Mbak? Veronica. Ya, Vero aja. Vero aja ya. Ini udah lama gabung di JJS? Saya ini yang baru, jadi dibawa sama Newcomer kakak-kakak ya saya. berartinya ya? Newcomer. Newcomer. Benar sekali. Ini yang paling langsung. Oh gitu Saya udah ya. diplototin. Oke, berartinya ini sebagai yang senior gitu ya? Ini senior yang di sebelah Senior. saya, iya. Saya sapa dulu Bapak Abe Tenrisau atau juga dikenal dengan nama akrabnya itu Teten Pajoka. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Saya manggilnya Teten. Teten saja. Teten Kak saja. Teten. Kak Teten. Nah, ini langsung bisa di-follow gitu ya. Bisa. Oke, kemudian ada Sulham Latif. Iya, selamat malam. Malam juga. Ya, ini kayaknya janjian ya pakai baju hitam gitu ya. Terus ada logo-logonya juga. Gimana kabarnya Sulham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, dan tentunya smart listener untuk malam hari ini kita akan ngobrol ya bersama tamu saya nih dari JJS ya, jalan-jalan seru, dan ada juga sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, langsung aja nih saya mau ini yang ke paling senior dulu deh ya. Bisa Oke, ini bisa ngobrol dulu dong, bisa cerita dulu dong ya tentang awal terbentuknya untuk JJS ini seperti apa sih? Ya. Awal terbentuknya JJS. Iya. Sebenarnya Ini jangan disingkat lagi gitu ya. jalan-jalan seru. Ya. Oke. Ya. Awal terbentuknya itu menjawab keresahan teman-teman yang hobinya traveling atau jalan-jalan. Akhirnya founder, sayang tidak hadir, lagi ada di luar kota, Rere Alvarezi. Dia buatlah ini komunitas jalan-jalan seru, kalau tidak salah tanggal 22 Januari 2012. 2012 ya. Dan insya Allah kita 2023 nanti kita berumur sudah 11 tahun. 11 tahun ya. Dan chapternya itu sudah mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Dari tahun 2012. 12. Ya. Awal terbentuknya itu berdua ya? Bukan, Kak Teten. yang awal terbentuknya yang membernya
belum ada yang tidak bisa hadir, Oh. termasuk founder karena lagi ada Kegiatan. urusan, ya ada kegiatan di luar kota. Jadi untuk anunya ya, Iya. sedikit mungkin saya tambah. Jadi awal terbentuknya itu seperti yang dibilang Kak Teten tadi, berawal dari satu kegelisahan dari seorang founder yang bernama Kak Rere, yang sapa kami panggil itu dengan Kak Rere, melihat kondisi masyarakat yang ada di Makassar pada khususnya, yang dimana setiap weekend atau Sabtu atau Minggu itu pada ke mall. Jadi Sabtu atau Minggu atau orang-orang yang ada dari luar kota Makassar itu tujuan ke Makassar itu cuma satu, ke mall. Melihat keresahan-keresahan seperti itu, maka beliau mengajak teman-teman dekatnya untuk kenapa tidak weekend ini kita pergi jalan dengan keluarga ke suatu tempat yang bisa dianggap masih kurang orang untuk yang tahu lah. Sambil kita seru-seruan dengan keluarga-keluarga teman-teman yang lain, sambil kita melepaskan melepaskan penat ya, penat di kantor. Jadi berawal dari situ terbentuklah jalan-jalan seru. Dengan mengambil nama jalan-jalan seru itu artinya kita jalan-jalan sambil seru-seruan. Oh begitu. Iya ya. begitu. Dan Jadi tidak- kemanapun kita tidak berbayar. seru-seru. Ya. Dan tidak berbayar. Tidak pernah berbayar. Tidak pernah berbayar. Setiap Tidak trip berbayar. tidak pernah berbayar. Oh begitu. Tidak berbayar, iya. Saya kira pada saat apa ya, oh tapi sebentar gitu ya. Karena kalau semuanya teman-teman nih ingin bergabung juga, termasuk saya tadi kan, sudah sempat nanya-nanya kan. Kalau perlu pengen gabung ya dengan DJS itu, apa aja sih persyaratannya? Tapi itu sebentar ya kita jawab ya. Betul, Oke. siap. Nah kemudian nih ya, tadi seperti diinformasikan ya bahwa untuk ini merupakan ide gitu kan. Kalau biasanya nih pada saat weekend gitu kan, pada ke mall ya. Iya. Asik sih ya Iya. kalau ke mall, apalagi Iya. tanggal muda gitu Tanggal ya. muda, betul. Tapi kalau tanggal tua, Besok ini sudah tanggal muda, Kak. ya. Benar ya. Baik, kemudian itu untuk istilah JJS itu memang dari awal memang sudah memilih nama itu ya. Iya, jalan-jalan Iya, seru. dari awal memang sudah. Tapi kalau jalan-jalan semuanya tadi ya, kalau dari kemarin-kemarin nih ya, saya melihat dari komunitas ini mulai dari namanya, kalau melihat namanya ini jalan-jalan seru, saya beranggapan kalau yang jalan-jalan seru itu bisa jelajah yang ekstrim gitu ya, jalan-jalan yang cukup ekstrim gitu ya. Nah itu sebenarnya seperti apa sih untuk hal yang dilakukan di JJS ini untuk berwisata atau apa itu seperti apa? Saya mungkin Ya. Oh, iya. Jadi saya sedikit cerita. Kalau kita dengar kata jalan-jalan seru, pasti mindsetnya adalah kegiatan jalan-jalan, entah kayak ekstrim mendaki atau pemahaman seperti itu juga tidak salah. Jadi awalnya memang seperti tadi berdasarkan keresahan kita tidak perlu harus ke mall jalan-jalan. Akhirnya muncullah jalan-jalan seru, ngajak ke tempat-tempat wisata yang mungkin bisa diakses dengan mobil langsung sampai atau butuh jalan kaki. Jadi ada banyak tempat-tempat itu dulu. Maksudnya itu dulu ketika pertama kali JJS ini dibentuk. Jadi seperti dibilang tadi, JJS membawa kita jalan-jalan dengan seru. Artinya tanpa beban pikiran kayak biaya dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kita tripnya low budget tapi efeknya bikin seru seperti itu. Nah, jadi JJS dari 2012 sampai 2023 nanti ini mengalami pergeseran mindset bahwa jalan-jalan itu bukan hanya sekedar datang mendaki atau ke tempat-tempat air terjun yang belum pernah didatangi, tapi ada banyak model jalan-jalan. Contohnya saja saat Misalnya ini, seperti apa nih? ya saat Ya. ini program kami di jalan-jalan seru khususnya secara umum di Indonesia ada yang namanya Pustaka Alam. Pustaka Alam itu program di mana kita jalan-jalan ke daerah terpencil untuk membangun perpustakaan. Jadi orang-orang yang punya sense di pendidikan atau education bisa ikut di situ, minatnya ke situ. Kemudian di kegiatan sosial juga karena maraknya kegiatan bencana dan lain-lain, kita punya namanya JJS Peduli. Jadi orang yang suka berwisata ke tempat bencana bukan wisata menyenangkan ya, tapi keseruan seseorang kan bukan hanya sekedar tertawa, tapi memberikan empati ke kejadian sosial itu juga merupakan keseruan bagi orang-orang tertentu. Nah, muncullah JJS Peduli. Dan kami sebagai komunitas harus mandiri karena bukan bagian dari pemerintah. Untuk menghidupi kegiatan-kegiatan kami juga membentuk yang namanya
JJS Store. JJS Store itu menangani fundraising kegiatan kami. Jadi teman-teman pemirsa yang butuh merchandise nanti baju-baju JJS, gantungan-gantungan JJS yang ada logonya kami itu boleh pesan di JJS Store seperti itu. Ya. Itu gratis nggak? Gratis ataukah berbayar? Jadi gratis, pertanyaannya bagus nih, gratis atau berbayar? Kalau namanya saja fundraising, kami butuh untuk menjalankan komunitas pasti ada yang berbayar. Tapi gratis pun ada teman-teman kalau ikut kegiatan giveaway kami atau ikut-ikut kegiatan kayak stiker pasti dapatnya free. Makanya ikut dulu. Jadi harus ikut dulu ya supaya bisa ngerasain ya gimana yang dilakukan oleh teman-teman JJS ya. Oke, kemudian nih dari tahun 2012 ya terbentuk ya hingga saat ini sampai tahun 2022. Itu pernah naik surut tidak untuk komunitas yang satu ini? Biasanya kan kalau dilihat-lihat dari pengalaman gitu kan, itu di awalnya tuh panas-panas semuanya. Nah tiba pada saat 1 tahun setelah itu sudah slow lagi. Nah itu bagaimana tuh? Ya. Jadi kembali lagi ke sejarah ya. Yang namanya komunitas pasang surut pasti ada. Pasang surut. Jadi di tahun 2013 itu melihat kondisi ini founder memiliki satu pemikiran kenapa tidak jalan-jalan seru ini saya kembangkan. Berkembangkan dalam artian karena kita punya visi misi itu adalah memperkenalkan area wisata, pendidikan budaya, keagamaan dan sosial setiap kabupaten yang ada di daerah kota yang ada di Indonesia. Jadi awal terbentuk JJS itu ada di Makassar. Jadi founder itu berpikir kenapa tidak saya kembangkan JJS ini ada di setiap kabupaten kota. Nah, ketika pemikiran itu terbentuk, teman-teman member dan pengurus JJS itu ada yang tidak menerima. Jadi dan kebetulan pada waktu itu founder juga lagi sibuk mengurus satu manajemen. Kebetulan beliau lagi ke Jakarta, ke ibu kota. Jadi teman-teman member dan pengurus JJS pada yang awal itu mengadakan rapat dan secara tidak langsung mengundurkan diri meninggalkan founder. Artinya mereka menolak. Mereka maunya JJS ini cuma ada di Makassar. Tidak mau ada di tempat lain gitu ya. Sedangkan founder itu berpikir secara general terbuka pemikirannya untuk bagaimana tidak kita bentuk di setiap kota, setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena secara tidak langsung kita mau membantu pemerintah di bidang pariwisata, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan dan lain-lain. Jadi setelah itu founder sendiri ditemani dengan beberapa teman-teman termasuk Papi juga. Oh, Papi ya? Iya, termasuk gitu Papi. ya? Kak Teten ini ya. Banyak ya istilahnya banyak. Ya. Iya. Saya jadi bingung yang mana nih. Jadi ditemani Kak Teten dengan beberapa teman-teman yang lain. Itu bagaimana caranya mengembalikan soul atau mengembalikan JJS seperti yang dulu. Diadakanlah kegiatan yang dimana kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan JJS ke depannya, yaitu MTGF. MTGF itu Makassar Traditional Game Festival. Makassar Traditional Games Festival. Diadakanlah itu. Oke, jadi untuk tahun 2012 ya sampai tahun 2022 itu kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan dari JJS ini? Iya, silakan. Iya, jadi nanti sebentar ya. Ya, sebelum teman-teman Kak Teten dan juga Veronica. Ya, pasti banyak juga teman-teman lalui. Kalau saya mungkin sedikit sekaligus promosi perkenalkan ke teman-teman. Tadi sudah disinggung sama Kak Sulham bahwa JJS Makassar sendiri untuk mempertahankan komunitas itu dia buat namanya Makassar Traditional Game Festival. Nah, kegiatan ini kalau teman-teman tahu ini salah satu bentuk upaya komunitas kami menjaga permainan tradisional dalam hal ini budaya. Oh, begitu. Bagaimana anak milenial sekarang yang erat sama gadget masih tahu yang namanya santo-santo. Akhirnya kita bisa lihat fenomena katok-katok juga mungkin berhasil untuk meredus penggunaan smartphone itu. Jadi MTGF ini tahunan dan ini original adalah kegiatan dari Jalan-Jalan Seru Makassar. Karena seperti dibilang sekarang JJS sudah banyak. Sedikit saya singgung. Jadi
Di tingkat kabupaten kota kita punya namanya JJS chapter, ada Makassar yang terdekat dari sini, Maros, Goa, Pangkep, pokoknya ada banyak. Iya. Di atas itu kami tidak ada pengurusan di provinsi tapi langsung ke pengurusan yang menaungi pulau. Kami sebut namanya JJS regional. Dan yang menaungi Sulawesi kami ambil dari nama dulu Pulau Sulawesi yaitu Celebes. Jadi pengurusannya namanya JJS regional Celebes. Nah, di regional sekarang kita di Indonesia baru punya 2, JJS regional Celebes sama JJS regional Papua. Nah, di atas regional ini ada pengurusan nasional namanya pengurus JJS Indonesia. Nah, kegiatan ada banyak secara lokal maupun nasional. Apa aja itu? Nah, Apa kalau aja? nasional, kita setiap ulang tahun JJS di 22 Januari kami ada namanya BSPM. Apa itu? Bakti Kegiatan. Sosial Pengabdian Masyarakat. Oh. Jadi kegiatannya ini kami konsepnya kayak mini KKN. Kalau KKN mahasiswa kan dia 2 bulan ke kampung untuk membangun desa misalnya. Untuk mengabdi ya? Yes, mengabdi. Ya. Kalau kita di BSPM ini cukup 3 hari tapi melakukan progres yang sama kayak anak KKN. Jadi kami dapat pengabdian masyarakatnya, kami dapat keluarga baru dan kami bisa memperkenalkan komunitas kami sampai ke pelosok. Itu yang tahunan. Kemudian yang paling besar itu ada tiap 7 bulanan. 7 bulanan ini diharapkan supaya tidak terlalu jenuh teman-teman menunggu 1 tahun, akhirnya 7 bulanan kami adakan. Iya. Nah, namanya itu adalah KBTP. Apa itu? KBTP ya? KBTP dan insya Allah akan jalan di Januari nanti di Kabupaten Nrekang. Ini merupakan kegiatan baru atau bagaimana? JBTP ini, ya? KBTP sekarang di Kabupaten Nrekang nanti itu sudah KBTP yang ke-12. Kenapa memilih wilayah Nrekang? Oke. Apa sih JBTP itu Yes. bisa dijelaskan ya? Jadi begini, KBTP camping bersama dan temu pejalan. Iya. Jadi itu kayak ajang reuninya kami, kayak jambornya JJS, seluruh member JJS di kabupaten kota itu gabung ke satu tempat. Oke. Nah, konsep pemilihannya kenapa harus di Nrekang? Jadi KBTP uniknya ini setiap 7 bulan kita memilih tuan rumah dari bagian utara ke selatan, selatan ke utara secara bergantian. Oh begitu ya, secara bergantian. Di ya. KBTP 11 kemarin itu JJS Pare-Pare. Jadi setelah Pare-Pare kita pindah ke sana lagi. Oh, berarti ya ke Nrekang. Jadi dari Nrekang nanti kita ke daerah sini lagi, mungkin di Takalar misalnya atau ke Makassar kembali misalnya. Oke, itu di rolling gitu ya? Iya, Istilahnya di ya. rolling. Iya, 7 bulan. setiap 7 bulan kemudian ada juga kegiatan tahunan ya. Yes. Oke, kita lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk start dan Smart Listeners kami informasikan juga nih masih ya dengan teman-teman dari JJS ya. Sekali lagi jelajah wisata daerah bersama JJS. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.